bahwa pertanian petani bisa memainkan peran penting jika bukan sentral dalam memperbesar produksi pangan dan menciptakan keberlanjutan. Namun, kaum tani hari ini, sebagaimana dulu, sesungguhnya diabaikan dengan mengembangkan karya pionir dari Chayanov. Buku ini berupaya untuk menguraikan pengabaian itu serta menunjukkan seberapa penting kaum tani dalam perjuangan terus-menerus akan pangan yang berkelanjutan pangan dan juga kedaulatan dari pangan. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemantik kita yang pertama, yaitu Prof. Darmawan. Jadi durasi dari pembahasan buku ini kami batasi selama 30 menit, kemudian akan kita lakukan sharing kepada peserta-peserta dari forum diskusi. Saya persilakan kepada Prof. Darmawan. Makasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berbahagia berada di tengah-tengah anak muda, guru yang mengejar-kejar saya untuk menerbitkan disertasi saya sehingga terbit buku Jagat Maritim tahun 2006. Pulau Balen kantor saya meminta terus naskahnya. Awalnya saya setengah hati, tapi akhirnya setengah mati. Buku saya yang ketiga, Sosiologi Desa, juga dikerjakan oleh kelompoknya Dendi, si Jimpe dan kawan-kawan. Hari ini saya dikasih pekerjaan mengantar sedikit bukunya Van der Kloon, di mana Van der Kloon mencoba mengingatkan kembali dunia akademia bahwa pernah ada sebuah pemikiran yang dibikin oleh Alexander Chayanov. Chayanov ini seorang ahli ekonomi pertanian sekaligus seorang ahli sosiologi pedesaan. Ibunya seorang dosen agronomi, bapaknya saya kayaknya jenis petualang. Van der Kloon mencoba mengilustrasikan kembali relevansi dari pikiran Chayanov dengan kondisi sekarang. Bagi saya ini sesuatu yang romantis. Waktu zamannya saya mahasiswa semester 6, semester 7, saya rajin menulis di media massa tentang petani, rumah tangga tani, karena waktu itu saya punya keyakinan bahwa petani dan kepetaniannya itu sebuah dunia tersendiri yang insya Allah akan tetap eksis sepanjang peradaban manusia. Nah, apa pikiran utama Chayanov? Chayanov mempercayai bahwa meskipun kapitalisme berekspansi seluas-luasnya, unit produksi petani akan tetap eksis, tidak dikooptasi, tidak dilebur, tidak dihilangkan oleh ekspansi kapitalisme itu. Itu yang saya tangkap, poin yang ingin ditonjolkan oleh Van der Kloon terhadap karya Chayanov. Jadi Chayanov sangat percaya bahwa
itu adalah sesuatu yang sah apa adanya. Nah, pertanyaannya, mengapa rumah tangga tani, mengapa pertanian petani, istilahnya pada dulu, perlu kita pandang demikian. Nah, di sini saya mau mengungkapkan sejumlah tesis, tetapi tesis utamanya adalah bahwa karena rumah tangga tani itu memelihara sejumlah keseimbangan. Yang ingin saya paparkan dua jenis keseimbangan saja yang utama yang dikemukakan oleh Chayano. Sisanya terutama Dendi, terutama terserah Dendi, terserah yang taslim mau diapakan. Keseimbangan pertama menurut Chayano adalah bahwa rumah tangga tani itu eksis karena dia menseimbangkan tenaga kerja dan konsumen. Dia melihat keluarga petani itu sebuah unit tenaga kerja sekaligus unit konsumen. Karena itu seninya bertani bagi Chayano adalah keseimbangan dari berapa tangan yang akan bekerja dengan berapa mulut yang akan makan. Itu yang dia maksud keseimbangan antara tenaga kerja dan konsumen. Rumah tangga tani adalah sekumpulan mulut yang akan mengkonsumsi pangan, dan rumah tangga tani sekaligus sekumpulan tangan yang bekerja untuk memproduksi pangan. Mungkin saudara-saudara mahasiswa yang selama ini kuliah tentang modernisasi pertanian, tentang bagaimana agribisnis dan seterusnya, ini sebuah pandangan yang naif. Tapi cobalah berkunjung ke rumah tangga tani. Lihat ke dalamnya, duduk di dalamnya, tinggal bersamanya, maka Anda akan mempercayai bahwa tesis Chayano ini masih berlaku. Jadi sangat relevan kalau Van der Vloer kembali memaklumatkan pandangan Chayano ini. Karena selama ini kita terpesona dengan pandangan Karl Marx bahwa pada akhirnya kapitalisme akan mengekspansi pertanian sehingga yang ada nantinya adalah kelas-kelas petani. Dalam kerangka demikian, eksistensi rumah tangga dilebur, dihilangkan menjadi konsep kelas sosial. Bagi Chayano, berbeda antara kelas petani dengan rumah tangga petani. Chayano ingin mengingatkan bahwa yang eksis adalah rumah tangga dan keluarga tani. Itu keseimbangan yang pertama yang menjadikan Chayano meminta kita untuk mewacanakan, menganalisis rumah tangga tani sebagai sebuah unit tersendiri yang memiliki keunikan, memiliki kespesifikan. Dia minta jangan kita lebur konsep pertanian ke dalam konsep agribisnis. Dia minta jangan kita lebur eksistensi rumah tangga tani ke eksistensi pabrik pertanian. Pabrik pertanian satu hal, rumah tangga tani satu hal. Itu keseimbangan yang pertama. Nah, Van der Vloer menafsirkan bahwa kalau demikian maka ini akan membawa implikasi-implikasi ilmiah sekaligus implikasi kebijakan pada keseimbangan yang pertama ini.
Keseimbangan yang kedua yang menjadi tesisnya Cayanok adalah bahwa pada rumah tangga tani, pada keluarga petani, itu mereka memainkan seni yang menyeimbangkan antara faedah dan jeripaya. Bagus sekali teman-teman menerjemahkan bahasanya Van der Vloer, lalu teman-teman diinsis menerjemahkan, mengambil kata jeripaya dan mengambil kata faedah. Waktu saya di dari pesawat kemarin dari Gorontalo ke Makassar, saya coba telusuri kenapa penerjemah tidak mengambil konsep nilai guna misalnya. Mengapa dia mengambil kata faedah sebagai terjemahannya? Mengapa dia menggunakan kata jeripaya? Mengapa dia tidak menggunakan misalnya kata daya upaya? Bagi saya ini pilihan kata, soal pilihan kata. Dan pesona itu memang sering lahir karena pilihan kata. Mengatakan jatuh cinta secara terus terang itu terlalu terbuka. Carilah kata-kata yang lebih elok, meskipun maksudnya Anda jatuh cinta. Soal Anda ditolak 9 kali itu soal nasib. Siapa tahu yang ke-10 muncul. Apa yang dimaksud oleh Cayanok sebagai jeripaya? Jeripaya di sini merujuk pada kerja ekstra yang dibutuhkan oleh petani dan keluarganya untuk meningkatkan produksi. Disinilah pertanian sering berkonotasi kesengsaraan, kerja sepanjang hari, memeras keringat di bawah terik matahari, sambil membayangkan istrinya datang membawa secangkir cendol, mengkonotasikan pertanian bekerja mulai dari subuh sampai sore dan seterusnya. Kumpulan dari semua itu akan melahirkan istilahnya Van der Vloer, konotasi melelahkan. Dan setiap kali kelelahan itu meningkat, dia akan meningkatkan produksi usaha tani. Itulah intinya konsep jeripaya yang dikemukakan dalam buku ini. Jadi Cayanok mau mengatakan bahwa petani ketika ingin meningkatkan produksinya tidak bisa tidak harus berjeripaya. Jeripaya adalah sebuah keniscayaan. Lalu apa yang dia maksud dengan faedah? Saya sering sebetulnya ini saya baca satu kali dalam banyak perjalanan Gorontalo, tiba di hotel di Gorontalo saya baca lagi. Faedah dalam buku ini dia artikan sebagai kebalikan dari jeripaya. Dia adalah keuntungan ekstra yang didatangkan dari proses petani meningkatkan produksi. Jadi produksi yang lebih tinggi dibilang Cayanok hanya bisa dicapai oleh petani kalau dia mengeluarkan jeripaya. Dalam konteks ini, pokok gagasannya adalah bahwa petani mencari keseimbangan antara keduanya, antara faedah dan jeripaya. Banyak yang mengatakan bahwa konsep Cayanok ini naif, tetapi kemudian Van der Vloer memberikan pembelaan bahwa justru disitulah kecanggihannya Cayanok. Menyeimbangkan jeripaya dengan faedah adalah strateginya petani mempertahankan eksistensinya. Lalu Cayanok mengilustrasikan berbagai keseimbangan
keseimbangan lain yang berlangsung pada rumah tangga tani. Saya tidak bermaksud untuk mengilustrasikan semua itu. Bagaimana ia memelihara keseimbangan dengan alam, bagaimana ia memelihara keseimbangan dengan yang lainnya. Saya lupa, bapaknya Cayanong itu 2 kali menikah. Saya tidak tahu dia maju atau. Nah, apa kira-kira faedahnya kita orang pertanian, mahasiswa pertanian baik S1, mahasiswa saya kelas S2, S2 saya panggil kakak, tolong S2 angkat tangan, S2 agribisnis. Dia mengambil mata kuliah filsafat agribisnis. Yang S3 mengambil mata kuliah sosiologi ekonomi. S3 pertanian tapi mengambil mata kuliah sosiologi ekonomi. Bagi saya bukan bermaksud supaya buku ini laris. Baca buku ini dan baca juga serinya Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria. Tidak sah orang menjadi sarjana pertanian kalau tidak paham apa itu pertanian. Anda langsung mengerti tentang agribisnis, tapi tidak paham filosofi pertanian, itu sebuah loncatan yang bisa salah arah. Anda langsung tahu ilmu tanah tanpa paham apa itu agriculture, insya Allah Anda akan kebingungan. Anda langsung mendalami hama dan penyakit tanaman tanpa paham ilmu pertanian, bagi saya Anda kekurangan sumber penerang. Di situ saya kira pentingnya kita mendalami genealoginya ilmu pertanian, arkeologinya ilmu pertanian. Itu saja komentar sementara dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Darmawan. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Kandang Rahayu untuk memantik buku dari petani dan seni petani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Karena Pak Darmawan sudah memaparkan 2 keseimbangan, saya pikir nanti teman RK sendiri akan membahas keseimbangan yang lain supaya seimbang. Saya yang di tengah ini akan membahas latar belakang buku ini. Itu satu poin dan mungkin apa yang bisa kita gunakan dari menurut pengalaman saya setelah memakai beberapa bagian dari buku ini dalam melakukan kajian. Saya kuliah S2 itu di Institute of Social Studies tahun 2006-2007. Orang utama yang berada di balik seri kajian kajian petani dan perubahan agraria itu namanya Saturnino Boras atau John Boras. Itu adalah dosen saya, dan waktu itu dosen saya semua adalah pentolan kajian agraria British, mulai dari Chris Kay, John Boras, Ben White, sampai Max Poole dan lain-lain, Bridget Oliver, siapa lagi? Satu lagi, Eric Ross. Nah, sementara Van der Ploeg dan Norman Long itu berdiri di seberang di Wageningen. Jadi kita yang musuhan mereka ini. Setiap hari kalau saya masuk kelas itu, pokoknya musuhnya ISS itu Wageningen. Dan salah satu orangnya adalah Van der Ploeg. Jadi kami disuruh baca tulisan-tulisan Norman Long dan Van der Ploeg untuk dikritik. Nah, makanya 10 tahun kemudian saya begitu heran waktu
ngobrol sama Jemboras dan kemudian dia cerita saya sedang merancang sebuah seri buku kajian petani dan perubahan agraria, dan salah satunya adalah buku Padat Buruh. Wah, saya langsung mengungkapkan wajah heran, dan kemudian dia bilang dulu sekarang mereka sudah memperbaiki diri. Wow, ini dari mana bisnis ya? Jadi biasanya itu dulu dan sekarang sudah tidak lagi. Saya dengar ada pelesetannya Institute of Socialist Studies. Jadi bukan Institute of Socialist Studies, tapi Socialist Studies. Karena di sini orang Marxis semua. Nah, kebetulan sekali waktu pulang ke Indonesia, saya juga bekerja di Isis Press selain di Prabu Nawa, mengedit dan menerjemahkan buku. Nah, ini salah satu buku yang terjemahannya saya edit ya. Setelah buku yang pertama tadi, ini ada 6 seri buku dan 2 buku yang akan muncul setelah ini itu saya terjemahkan. Yang satu Bill McMichael untuk rezim pangan, dan yang satu lagi tentang nafkah atau penghidupan oleh Ian Screw. Nah, dan memang saya lihat ada perkembangan baru dari tulisan Van der Broek yang ini dengan yang saya baca sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan waktu kami baca itu kalau dikerangkakan itu adalah pendekatannya aktor oriented study, kalau bukan yang struktural. Jadi lebih menekankan pada bagaimana aktor bertindak menghadapi persoalan keseharian. Nah, itu dikritik oleh kalangan Marxis yang berpikiran struktural ya, bahwa itu akan membuat orang berpikir seolah-olah setiap manusia itu punya pilihan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Padahal tidak seperti itu. Seperti kata Marx, bahwa orang bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan, tapi di dalam batas-batas tertentu. Nah, yang dan implikasinya menurut saya di buku ini yang baru, sebenarnya bukan ya, di buku ini yang pertama kali saya baca, kemudian di tulisan manapun yang lain juga, yang menarik adalah dia membagi 3 tipologi petani. Jadi ada unit usaha tani versi petani, unit usaha tani versi wirausaha, unit usaha tani yang versi kapitalis. Nah, dengan melakukan pemilahan tipologi seperti ini, itu memudahkan dia menjelaskan keseimbangan tadi, bahwa keseimbangan itu hanya berlaku di unit usaha tani yang versi petani, peasant farming. Jadi dia tidak berlaku di unit usaha tani yang entrepreneurs dan unit usaha tani kapitalis, dan memang berbeda sekali. Ilustrasinya kira-kira begini. Kalau di unit usaha yang versi petani, jadi kalau petani punya kebun, itu mereka berusaha supaya bagaimana tidak terlalu bergantung pada input dari luar. Jadi misalnya ongkos produksi itu ditekan dengan cara misalnya bekerja secara berkelompok. Jadi ketimbang menyewa traktor lalu membayar operator dan membeli bensin, mereka berhimpun dan bekerja sama-sama untuk mengolah lahan sebelum ditanam. Lalu misalnya mereka menyisihkan sebagian hasil panen untuk benih ketimbang membeli benih dan seterusnya. Jadi dari sisi input mereka berusaha untuk tidak tergantung pada pasar. Dan itu kalau kita teman-teman pasti sebagian besar sudah ke lapangan ya, dan melihat bagaimana banyak petani padi di Sulawesi Selatan ini itu harus memutar sebelum bisa menanam.
Nah, itu adalah salah satu ekspresi bentuk ketergantungan petani terhadap input dari luar, input dari pasar. Dan kalau mau diteorikan lebih baru lagi, untuk kondisi khas Sulawesi Selatan itu ketergantungan terhadap negara, dan negara kemudian mengambilnya dari pasar ya, lewat Kementerian Pertanian yang menyediakan subsidi pupuk yang harganya fluktuatif. Terus yang ilustrasi yang kedua misalnya untuk tipologi petani yang entrepreneurship, yang wirausaha. Itu bisa kita lihat pada petani-petani yang mengikat diri ke dalam kontrak dengan perusahaan, seperti petani-petani plasma di dalam kasus kelapa sawit, atau juga yang lebih halus lagi adalah petani kakao. Sebagian besar petani kakao di Sulawesi Selatan dulu itu adalah petani yang berciri wirausaha, karena semua tanahnya dibabat habis lalu kemudian ditanam kakao. Sebagian besar begitu, sebagian kecil masih ada yang untuk mengsarikan lahan kakaonya, tapi sebagian besar semua isinya adalah kakao. Nah, dampaknya adalah sejak mereka menanam tanaman perennial itu, maka kontrol mereka terhadap bagaimana unit usaha tani itu dijalankan itu sudah nyaris hilang. Karena mulai sekarang standarisasi yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan kakao tentang bagaimana biji yang mereka minta itu harus dipenuhi oleh petani. Jadi Anda tidak bisa lagi dengan sembarang menanam tanaman lain yang bisa berdampak terhadap tanaman kakao Anda. Nah, begitu hal yang sama juga terjadi pada petani plasma. Itu lebih parah lagi kalau kelapa sawit, karena memang tidak ada yang bisa tumbuh di bawahnya ya, sama sekali. Nah, itu pertanian wirausaha. Mereka sangat tergantung, mulai dari input sampai hilir itu pemasarannya itu sangat tergantung pada mekanisme pasar. Perusahaan mana yang bisa menyerap produk mereka itu sudah harus bisa mereka ketahui sebelum mereka menanam. Jadi misalnya, dan dengan membedakan jenis-jenis model usaha tani tersebut, maka Van der Ploeg dengan mudah bisa menjelaskan bahwa ternyata unit usaha tani versi petani ini jauh lebih produktif daripada yang entrepreneurship. Kalau dihitung misalnya volume panen saja itu sudah jauh lebih banyak, bukan cuma sekedar jenisnya, tapi juga secara kuantitas, apalagi persoalan mutu ya, karena kesuburan tanah bisa terjaga dan seterusnya. Nah, sementara di yang entrepreneurship atau yang kapitalis itu mungkin karena pinjaman kesuburan tanah dari hutan ketika pertama kali dibuka, ya memang beberapa tahun awal masih bagus, seperti dalam kasus kakao di Sulawesi Selatan. Itu setelah beberapa tahun kemudian itu pinjaman kesuburan dari hutan akan hilang karena mereka mulai menggunakan pupuk sekitar pada usia 10 sampai 15 tahun kakao. Karena ketika produksi mulai menurun, petani mulai mengaplikasikan pupuk kimia. Nah, dan kita lihat kemudian sejak awal tahun 2000-an banyak petani kakao yang bangkrut, dan ada yang bangkrut berkali-kali. Nah, ini menarik sekali. Saya menggunakan beberapa bagian dari penelitian ini dan menjawab beberapa teka-teki yang selama ini ada di kepalaku, dan yang termasuk bias orang kota ya. Jadi misalnya saya sering sekali mendengar orang kota yang datang, baik penyuluh atau siapapun yang datang ke desa itu, sindirannya terhadap petani adalah petani itu otaknya
Kalau dikasih tahu tidak akan mengikuti. Nanti dia lihat hasilnya baru mau mengikuti. Ya jelas, karena kita hidup di kota ini, hidup di dunia abstrak ya, dari buku-buku. Itu dan sementara mereka harus, itu persoalan hidup dan mati. Dan mereka harus menjaga banyak sekali keseimbangan seperti yang dijelaskan di dalam buku ini untuk membuat unit usaha dari mereka tidak bangkrut. Nah, makanya mereka hidup dalam banyak sekali ketidakpastian. Mereka bermain di banyak ketidakpastian, sehingga kalau datang lagi satu ketidakpastian itu akan membebani mereka. Dan itu harus diseimbangkan. Caranya adalah dengan menyeimbangkan antara berbagai macam unsur di dalam yang dijelaskan di buku ini. Jadi misalnya soal alam dan manusia ya. Jadi selama ini petani itu hidup dalam ketidakpastian. Jadi mereka berusaha menekuk ketidakpastian itu dengan melakukan banyak sekali upaya. Mereka bergantung sama alam yang tidak semua bisa diprediksi. Ini beda pekerjaannya dengan pekerjaan orang kantoran. Orang kantoran tidak ada hubungannya dengan cuaca, tidak ada hubungannya dengan hama, tidak ada hubungannya dengan kesuburan tanah yang bisa tiba-tiba hilang karena ada pemanasan global dan segala macam. Jadi selama ribuan tahun petani ini dalam ketidakpastian. Nah, mereka butuh tambahan kepastian. Dan kemudian kalau penyuluh datang hanya dengan kata-kata dan mengharapkan mereka itu sama dengan penyuluh datang untuk menyerahkan ketidakpastian kepada mereka. Dan ketika mereka mencobanya dan mereka gagal, siapa yang menanggung? Ya petani dong. Tidak mungkin penyuluh itu disuruh datang untuk gantikan ini panen saya yang gagal. Nah, buku ini menjawab kenapa matanya seperti apa, kenapa otaknya petani ada di mana. Terus yang kedua, saya pernah berada di satu desa yang dulu dikepung oleh kakao. Bahkan tetangga itu tidak bisa melihat rumah tetangganya karena saking antaranya kakao. Paling itu cuma beda 10 meter. Semua pekarangan dipenuhi dengan kakao waktu di masa jayanya. Dan sejak awal 2000-an itu runtuh kerajaan kakao itu, dan sampai pertengahan 2016, 17, 18 itu masih ada orang yang tidak menebang kakaonya. Ini sebuah misteri loh. Kenapa ada orang sudah lebih 10 tahun kakaonya tidak berproduksi seperti sebelumnya dan bahkan pernah habis sama sekali, tidak ada panen sama sekali, tapi mereka tidak menebang kakaonya. Nah, setelah saya bersama kawan-kawan mengumpulkan data, saya masih belum paham kok bisa. Nanti setelah membaca buku ini, itu tahun 2016 atau 2017, saya baru bisa paham. Oh, ternyata ada yang namanya keseimbangan antara tenaga kerja dan konsumsi. Nah, ternyata kakao ini tanaman yang paling gampang. Jadi kalaupun sedikit hasilnya itu tidak apa-apa. Mereka bisa menginvestasikan tenaga kerjanya di usaha tani yang lain atau pekerjaan yang lain. Jadi mereka melakukan diversifikasi pekerjaan di dalam satu unit rumah tangga, sehingga kontribusi kakao di dalam ekonomi rumah tangga mereka itu tinggal sedikit tapi tidak apa-apa. Nah, dari mana mereka membiayai kehidupan mereka? Kalau misalnya kakaonya itu hanya bisa membiayai sekitar 10% dari kebutuhan. Oh, ternyata ada keluarganya yang merantau di Malaysia, ada yang pergi panen cengkeh di Siwang, ada yang menanam bawang atau menanam cabai di kebun di sekitar kakao.
di pinggir-pinggir kebun dan seterusnya. Nah itu buku ini sebenarnya ya, kalau waktu saya mengerjakan editing atau penyuntingan buku ini, saya banyak ketawa-ketawa dalam buku mengingat kembali cerita petani-petani kawan-kawan saya yang saya temani di kampung Paya, kampung di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi ya kira-kira segitu dulu ya dari saya. Semoga dengan adanya buku ini bisa memperkaya kita, karena buku ini sebenarnya memberi banyak pertanyaan. Buku ini bisa menjadi framework ya, kerangka kerja untuk kita meneliti di lapangan, dan dia menyediakan banyak sekali pertanyaan yang mungkin kalau kita ke lapangan kita tidak pertanyakan kalau belum membaca buku ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Hari. Selanjutnya saya persilakan kepada pemantik selanjutnya, yaitu Kanda Muhammad Hertasnin. Kepada Kanda saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya ucapkan dulu terima kasih kepada BEM Kemah Pemberitahuan yang telah melaksanakan kegiatan diskusi buku hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Dialektika Bookstore yang telah berinisiatif untuk berkolaborasi dengan BEM Kemah Pemberitahuan untuk menunjang kapasitas kita semua. Dan yang saya hormati juga guru saya yang memberikan banyak ilmu pengetahuan di kelas, Prof. Darmawan Salman, dan juga kakak saya Kak Dandi. Dengan karyanya saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Nah, dari amanah yang diberikan bahwa saya disuruh untuk mencoba untuk membentukkan realitas kemahasiswaan atau melakukan pendekatan sebagai seorang mahasiswa untuk membaca realitas yang ada dipaparkan dalam buku Petani dan Seni Bertani ini. Nah, saya kemudian mencoba melihat diskursus-diskursus yang terjadi, di mana ternyata dari 264 juta jiwa penduduk yang ada di Indonesia, jumlah petani yang ada di Indonesia pada tahun 2018 itu hanya berkisar 4 juta, yang menjadikan petani adalah sebagai sumber utama mata pencaharian. Dari 4 juta itu 40,9% petani itu jenjang pendidikannya dia tidak selesai atau tidak sampai pada tahap sekolah dasar. 2,55 dia cuma hanya sampai lulus SD, 13,88 lulus SMP, 8% lulus SMA, dan yang paling miris 0,27% mahasiswa yang hanya mau bergelut di dunia atau di bidang pertanian itu sendiri. Jadi menurutku hal yang paling menampar realitas hari ini adalah kondisi kita sebagai mahasiswa pertanian kemana semua setelah sarjana seperti itu. Karena hanya 0,27% S1 atau diploma yang mau mencoba untuk bergelut di dunia pertanian. Nah, jadi saya melahirkan sebuah kesimpulan bahwa petani hanya untuk orang-orang yang berpendidikan rendah seperti itu. Nah, sebelum daripada itu kita jauh melangkah terkait pembacaan diskusi tentang buku ini, saya mencoba untuk menyamakan dulu frekuensi kita terhadap apa itu yang dimaksud dengan petani seperti itu. Nah, kalau kan di bahasa Indonesia, kalau petani orang-orang yang hanya bergelut dalam cocok tanam atau beraktivitas di ranah pertanian itu sendiri. Tapi kalau kita lihat secara literal dalam bahasa Inggris, petani diartikan sebagai 3 kata, yaitu yang pertama tribe, yang kedua peasant, dan yang ketiga adalah farmer. Perbedaan yang mendasar antara tribe dan peasant menurut saya dia hanya sebatas, kalau tribe dia cocok tanam berbidang-bidang, kalau peasant dia sudah menetap pada satu tempat. Sedangkan kalau farmer
dia ada pelabelan farmer dengan konotasi petani yang berada di negara-negara maju. Kemudian asupan teknologi dia itu besar, sehingga dan juga hal yang paling penting menurutku dari klasifikasi farmer ini adalah dia mempunyai tanah yang luas atas kepemilikannya sendiri, seperti itu. Beda dengan peasant, kalau dari sistem pertaniannya dia sifatnya substensi. Substensi maksudnya dia bekerja untuk kebutuhannya sendiri atau keluarga sendiri. Nah, kemudian dia mencoba memproduksi produk semata hanya untuk kebutuhan hidup. Dari ketika kita melihat sejarah atau kembali ke zaman Renaissance, bisa diartikan sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terpinggirkan di desa, dan tidak jarang juga orang-orang mengartikan sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia kriminalitas. Nah, dari sini kita bisa melahirkan asumsi bahwa pendapat Marx mengatakan bakalan ada, yang seperti dikatakan sama Kak Dani, ke depannya akan ada pengkerasan terhadap petani itu sendiri. Dia tidak dilihat lagi sebagai individu atau keluarga, seperti itu. Tapi kemudian Theodor Sanin mencoba melihat di buku ini, dia mencoba membagi klasifikasi petani atau klasifikasi peasant itu sendiri. Yang pertama, kalau peasant itu ciri-cirinya dia produksi pertanian melibatkan anggota keluarga. Dia tidak menyewa buruh, dia hanya menggunakan relasi hubungan emosional dengan keluarga untuk mempekerjakannya sebagai komponen utama dalam memproduksi lahan. Kemudian di pertanian dan peternakan sebagai sumber mata pencarian utama. Yang ketiga, dia berputar pada subordinasi dari berbagai arah, mulai pihak berkuasa, negara, atau kaum perkotaan. Jadi ceritanya petani ini dijadikan sebagai tokoh atau orang-orang yang menyangga kehidupan yang ada di kota, seperti itu. Dan yang keempat, dia memiliki budaya tradisional, ideologi solidaritas, dia masih tetap akan gotong royongnya. Nah, jadi Theodor Sanin mengatakan bahwa 4 klasifikasi petani seperti ini masih banyak kita temukan di daerah berkembang. Nah, kita sudah bisa melihat atau meraba-raba kenapa kira-kira mahasiswa pertanian sudah tidak dikat lagi untuk menjadi seorang petani dengan klasifikasi Theodor Sanin. Dan setahu saya, Theodor Sanin ini orang yang paling menganut pemahamannya China, seperti itu. Karena di Eropa dia sebarkan pemahamannya China, kemudian diambil sama orang Cina. Nah, dari itu saya bisa melahirkan 4 kesimpulan alasan-alasan kenapa kira-kira mahasiswa pertanian atau mahasiswa yang hadir di perguruan tinggi ini tidak minat lagi terhadap kondisi atau berkecimpung di dunia pertanian itu sendiri. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan, yang pertama, tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh para petani itu cukup bisa dikatakan sebagai rendah, di mana akses pemilikan lahan keluarga petani itu sangat minim, sehingga kebijakan penghasilan itu tidak pernah tetap. Nah, di dalam buku ini kita dibahas tentang self-exploitation atau swa-eksploitasi. Nah, swa-eksploitasi ini saya kira pada awalnya saya baca ini, saya kira dia mirip dengan substensi. Ternyata ada hal yang mendasar perbedaan antara swa-eksploitasi dan self-exploitation. Self-exploitation itu dia pekerja yang sudah minim pendapatan, kemudian dipaksa lagi bekerja untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya sehari-hari dengan upah yang minim atau di bawah standar, seperti itu. Kalau di dalam buku dia mengatakan bahwa kaum buruh memeras dirinya sendiri sampai hanya terdiri dari tulang, bekerja seperti kesetanan, tetapi sulit untuk memenuhi kebutuhan makanannya mereka sendiri, seperti itu. Jadi ada hal yang sangat ada hal yang menurutku gap yang sangat jauh antara kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara petani dengan pekerjaan lainnya. Nah, mungkin ini sebagai salah satu alasan kenapa para mahasiswa tidak minat untuk menjadi seorang petani, seperti itu. Nah, di sistem Bolshevik pada saat
pasca revolusi Rusia, di sini sangat memaksakan dirinya untuk diterapkan. Jadi self exploitation ini banyak terjadi sebelum atau sesudah peristiwa Bolshevik. Nah, dari sinilah lahir sistem ekonomi di mana kaum tani lahir sebagai hal untuk diperas, sehingga lahir konsep teori akumulasi primitif, yang dimana kita ketahui bahwa akumulasi primitif itu memeras kekayaan dari kelas tertentu, seperti itu. Kemudian saya mencoba lagi meraba-raba bahwa self exploitation ini ternyata bukan, dia tidak hanya terjadi pada bidang pertanian saja, tapi kita bisa lihat banyaknya self exploitation ini di bidang perindustrian. Jangan mungkin kita tidak perlu jauh-jauh lagi melihat contoh ini, kita bisa mendapatnya. Yang paling panas sekarang adalah apa yang terjadi di perusahaan di mana para buruh dipaksa untuk bekerja dan dikarantina, diberi makan yang tidak layak, seperti itu. Nah, paradigma yang kedua adalah kenapa mahasiswa pertanian masih belum tertarik untuk menjadi seorang petani. Menurut saya adalah hadirnya stigma terkait pertanian itu masih kurang elitis, di mana pekerjaan pertanian itu hanya sebatas, kalau kita memahami konsep farmer, dianggap tidak ada sentuhan teknologi yang lahir dalam pekerjaan ini yang berbasis jaringan internet. Jadi pertanyaan itu dia tidak melihat di perkembangan kemajuan peradaban, karena itu dia tidak berbasis sistem internet. Beda dengan orang-orang yang bekerja di industri seperti itu. Nah, jadi di zaman transisi pada zaman revolusi 4.0 itu hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbasis pada sistem internet atau jaringan internet itu dia kurang diminati oleh kalangan mahasiswa, karena apa yang didapatkan selama sistem pembelajaran itu menurutku hal yang paling berpengaruh untuk langkahnya selanjutnya. Yang kedua adalah tuntutan zaman modernisasi. Menurut saya ini mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan hal yang sifatnya multitasking. Nah, di ranah pertanian ini ditolak konsepnya, karena pertanian kita hanya mampu berkecimpung dengan cocok tanam saja atau berkecimpung dengan dunia-dunia yang sifatnya bertani, begitu. Dan yang keempat adalah konstruk pendidikan. Menurut saya ada hal yang bermasalah dari sistem pendidikan kita hari ini, karena sistem pendidikan yang mengharapkan menjadi pekerja yang berdomisili pada ranah perindustrian saja, di mana kita mencoba untuk menggali konsep pendidikan yang dimana kurikulum yang dihadirkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar saja. Nah, sementara kita yang paling dekat dengan pasar kan sistem perindustrian atau sistem jasa dan kesehatan, seperti itu. Jadi konklusi yang bisa saya tangkap dari pendekatan buku ini, lahirnya mahasiswa sebagai adanya gerakan mahasiswa seharusnya bisa melihat kondisi realitas petani hari ini, apa yang bermasalah dengan adanya lembaga-lembaga kemahasiswaan. Menurutku itu tugasnya untuk membaca konteks kesenjangan atau problematika yang terjadi di sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Kanda Ahmad yang telah memberikan sharing kepada kita bagaimana peran mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian dalam produksi pertanian itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk dalam sesi pertanyaan, mungkin saya ingin berdialog kepada tiga pemantik kita. Nah, di dalam buku Petani dan Seni Bertani ini ada salah satu
tentang kaum tani. Tadi saya kira ketika Dendi mengilustrasikan bahwa ada level komersial dan ada level kapitalis, ini yang oleh Van der Ploeg dikatakan ketika berekspansi menghilangkan kaum tani, ya, bisa jadi. Tetapi di sisi lain, Van der Ploeg menangkap ada fenomena repeasantization, pembentukan kembali kaum tani. Eropa Eropa Barat itu ada gejala di pedesaannya menunjukkan kaum tani eksis kembali, bukan menjadi bagian kooptasi dari industri pertanian yang kapitalistik tadi. Begitu pula ketika muncul gerakan Lapia Campesiana, bagi Van der Ploeg itu adalah fenomena pembentukan kembali kaum tani. Saya secara pribadi, sebenarnya ada buku saya yang pernah terbit prematur. Saya terbitkan gara-gara kewajiban sebagai profesor harus menerbitkan buku, tapi kemudian aturan itu tidak jadi juga saya buku. Saya terbitkan 5 biji buku di Nawa. Di situ saya menulis keyakinan saya bahwa di balik berkurangnya populasi petani di Indonesia akan ada arus balik pembentukan kembali kaum tani. Dan itu yang ditulis bab terakhirnya Van der Ploeg. Begitu, Madera. Mungkin dari Kanda tadi ditambahkan. Ya, sebenarnya fenomena ini representasisi itu terjadi juga di sejumlah daerah pada momen tertentu di Indonesia, ya. Jadi misalnya memang belum ada penelitiannya, tapi kan sensusnya itu hanya menangkap 10 tahun. Jadi apa yang terjadi di antara 2003 dan 93 misalnya, itu kita tidak tahu bahwa ada orang yang keluar dari usaha tani, tapi ada juga orang yang masuk atau melanjutkan usaha orang tuanya lalu kemudian membelah diri menjadi usaha tani baru. Tapi kita tidak bisa tahu itu karena sensus hanya berlangsung 10 tahun sekali. Jadi misalnya tahun 98 ketika di 98 terjadi krisis finansial yang sangat akut di Indonesia, itu banyak sekali pekerja kantoran di Jakarta itu pulang kampung dan bertani. Pulang kampung banyak, waktu itu banyak sekali PHK, ya. Dan kemana mereka? Ya pulang kampung. Jadi unit usaha tadi itu di situ bukan cuma sekedar bertambah, tapi juga menjadi bumper dari krisis ekonomi yang sangat mendalam waktu itu. Kalau bayangkan kalau orang-orang ini tidak punya tempat untuk pulang, ya sudah bangkrut di kota, tidak ada tempat pulang. Nah, itulah yang terjadi di Brasil oleh gerakan MST. Nah, terjadi krisis di kota, orang-orang yang tinggal di perumahan kumuh itu berkumpul membuat gerakan, lalu kemudian mereka pergi ke hutan sekitar Amazon dan membuka ladang di sana dan menciptakan pada dalam minggu ini itu sekitar 400.000 unit usaha tani yang baru. Ini orang-orang kota yang hidup di kampung favela di Brasil sana, itu mereka pulang ketika mengalami krisis besar. Itu sektor pertanian menjadi penyerap dan sekaligus tempat mereka untuk bertumbuh. Nah, kita melihat ya sebentar lagi mungkin krisis akan datang lagi di Indonesia, ya. Entah setelah bentuk krisis
ekonomi ataupun krisis politik. Dan dengan banyaknya fenomena lain sekarang, banyak orang ke kota, tapi sampai sejauh mana kota bisa menampung mereka? Kota tidak bisa memberi mereka semua makanan dan pekerjaan. Ada titik di mana nanti kota terjatuh dan tidak bisa lagi menampung mereka, dan mau tidak mau kehidupan menjadi semakin tidak tertahankan. Ya sekarang apalagi climate change ya, sering banjir dan kekeringan dan seterusnya. Mau tidak mau orang-orang kota itu nanti akan berpikir, terutama yang miskin-miskin yang kayaknya lebih bagus kembali ke desa. Dan kalau di zaman terbaru ya kita tidak bisa lupa program transmigrasi kan, itu adalah representasi. Jadi banyak dari para peserta transmigran di masa itu adalah petani, tidak punya tanah, petani tunawisma, yang kemudian pindah ke desa-desa di pulau lain dan diberi jatah 2 hektar lahan setiap petani. Jadi ada banyak sekali model yang bisa terjadi dan latanya bisa berbeda-beda. Itu bisa membuat orang dari luar petani masuk ke dalam sektor pertanian, atau misalnya dari petani tunawisma menjadi petani yang punya lahan sendiri dan punya usaha tani sendiri. Kira-kira begitu. Ya, dari Kedahman. Oke, untuk pembahasan pembentukan kembali konten menurut saya sudah sangat jelas dibahasakan di buku ini di bagian terakhir, karena di situ terjadi fenomena di Guangzhou, di Xiaogang, di Cina, di mana kan seperti kata bahwa teori yang dipahamkan dari China turun ke Sud kemudian berkembang di Cina itu terjadi internalisasi diri yang sangat mendalam. Meskipun ada banyak masyarakat yang ditekan oleh sistem pemerintahan pada saat itu, mereka akan selalu berangsur-angsur untuk menjaga stabilitas dari sistem pertanian mereka. Seperti itu. Jadi contoh kasus yang diangkat di sini adalah 18 petani yang dicoba untuk diambil lahannya. Mereka saling menjaga, kemudian mereka membuat perjanjian untuk saling menjaga antar keluarga atau keturunan mereka selanjutnya. Nah, dari situ menurut saya menganggap bahwa teori yang dikeluarkan oleh China ini betul-betul berhasil terinternalisasi di Cina pada saat itu. Mungkin jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita beralih ke sesi pertanyaan. Mungkin dari peserta diskusi kali ini ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemantik kita. Saya persilahkan untuk 3 pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Muhammad Fauzi dari Prodi Agroteknologi, masih semester 4. Saya ingin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan oleh rekan Andi Ahmad atas ini mengenai apa alasan-alasannya kenapa terjadi penurunan pertanian itu dari ranah pendidikan contohnya. Nah, terus kita tidak lupa juga bahwa kebijakan itu berpengaruh besar terhadap perkembangan pertanian yang sudah disebutkan tadi, seperti reforma agraria. Nah, terus saya ingin bertanya apa yang harusnya nanti kami lakukan ke depannya terhadap kebijakan-kebijakan yang terus berusaha menekan para calon petani misalnya, lalu itu akan membuat para petani-petani akan meringis nantinya, karena kita tahu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim-rezim ini sekarang banyak sekali
sekali yang menekan para petani mulai dari bagi hasil sampai ke aspek-aspek produksinya. Jadi apa yang harus kami lakukan terhadap kebijakan yang terus menekan petani? Terima kasih. Jadi kali yang ingin bertanya dua penanya lagi, ya silakan. Ya, terima kasih. Menyambut tadi apa yang disampaikan oleh kawan saya sebelah, terkait bagaimana kemudian kontribusi mahasiswa di bidang pertanian yang dipaparkan tadi oleh Mamat, bahwa hanya 0,9% yang mahasiswa yang berkecimpung di dunia pertanian. Memang kalau kita lihat seperti yang terjadi di kampung saya yang ada di Bulukumba, cuma ada tiga profesi kalau di kampung saya yang bisa bilang kau sudah menjadi manusia, yaitu PNS, polisi, sama tentara. Jadi kalau mau jadi petani itu kau masih belum dianggap apa-apa kalau di kampung saya. Ya, sini. Jadi kalau belajar polisi, PNS, dan tentara ini jadi dilihat sebagai apa kalau di kampung itu. Kemudian kenapa kemudian misalnya mahasiswa ada yang berpendidikan tinggi itu jarang yang tepat bertani atau berkecimpung di dunia pertanian, karena pengaruh lingkungan juga gitu. Bahwa misalnya anaknya itu kuliah S1, S2 tapi jadi petani gitu. Jadi pasti petani-petani bilang mending jangan kuliah dong, bisa uang kalau cuma kembali ke petani. Nah itu yang menjadi mungkin penyebab kenapa hanya sekian 0,9% yang dari mahasiswa atau orang-orang yang berpendidikan tinggi berkecimpung di dunia pertanian. Kalau tadi menanggapi pernyataan dari Kak Burhan bahwa akan ada nanti krisis politik atau krisis finansial, apakah kita harus menunggu krisis politik itu? Apakah kita harus menunggu krisis ekonomi itu? Kalau misalnya ada gerakan-gerakan juga, kita lihat juga hari ini semakin masif alih fungsi lahan dan sebagainya yang menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Belum lagi ada yang juga lahan pertanian dari perusahaan kayak misalnya perusahaan PTP misalnya yang merebut lahan petani di NTK, langsung yang ada di Bulukumba. Sehingga tanggapan dari ketiga teman terima kasih sekali untuk Ya, pertanyaan terakhir, silakan yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di era modernisasi saat ini seperti yang kita lihat bahwa pertanian semakin maju dari segi aspek sistem dan pengolahannya. Ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana para petani, bagaimana tanggapan pemateri dalam menjaga eksistensi petani dan seni bertani, karena pada saat ini era modernisasi pertanian itu sangat tinggi, seperti halnya adanya sistem bertani hidroponik. Mungkin saya ingin meminta tanggapan dari pemateri, bagaimana bahwa mahasiswa ini bisa meningkatkan eksistensi petani dan seni bertani yang kayaknya sudah bagaimana sekali untuk saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tiga penanya. Jadi saya simpulkan dulu pertanyaannya. Jadi yang pertama itu bertanya mengenai apa yang harus dilakukan ke depan terhadap atau menegakkan kebijakan-kebijakan yang menekan para petani. Kemudian pertanyaan kedua,
Kemudian yang ketiga itu pertanyaan bagaimana mahasiswa pertanian menjaga eksistensi dari wilayah sendiri. Saya persilakan dulu kepada Prof. Dermawan, mungkin bisa. Ya, diskusi buku ini diadakan bagi saya salah satu maksud terselubungnya adalah menghadirkan kembali wacana bertani dan seni bertani. Chayano ada satu bukunya yang sangat romantis, itu agronomi sosial judulnya. Jadi salah satu pemikirannya Chayano itu dalam buku agronomi sosial, saya menelusuri bagaimana dia bisa memilih dua padanan kata yang sangat asing di Fakultas Pertanian, agronomi sosial. Saya kira yang penting bagi kita orang pertanian sekarang adalah pertama, memahami filosofi agriculture, memahami filosofi pertanian. Bagi saya itu sangat penting. Seorang profesor di IPB ketika Dr. Rusdian Lubis berkunjung kepadanya satu saja, dia mengeluhkan, dia katakan pertanian di Indonesia sekarang itu mengingkari kata culture dalam terminologi agriculture. Pertanian yang merupakan kata yang mulia, menjadikan bertani itu bermartabat, kehilangan filosofinya digeser menjadi lebih banyak beragribisnis, membisniskan pertanian. Padahal agronomi, budidaya itu adalah proses pemuliaan tanaman. Peternakan itu proses pemuliaan ternak. Hewan yang awalnya berkeliaran dimuliakan menjadi didomestikasi. Tumbuhan yang awalnya liar dibudidayakan menjadi di situ sebenarnya. Proyek ini saya kira ingin membawa kita pada kesadaran untuk kembali ke situ. Ketika pertanian kapitalis sudah demikian berekspansi, pertanian wirausaha sudah demikian menggoda kita, lalu kita melupakan pertaniannya petani. Bagi saya poinnya di situ. Karena itu yang pertama berwacana. Perubahan itu selalu dimulai dengan wacana. Seni bertani wacanakan kembali. Kemuliaan petani wacanakan kembali. Kalahkan wacana kemuliaannya pedagang tanah. Kalahkan wacana kemuliaannya pedagang buku. Karena pada dasarnya realitas itu adalah produk dari pertempuran wacana, kontestasi wacana. Apa yang dilakukan oleh BEM Pertanian sekarang, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang menginisiasi seri penerbitan buku ini adalah mengisi sebuah kontestasi wacana. Nah, mahasiswa bagi saya, langkah pertama sederhana saja, pahami dulu buku ini, pahami dulu Chayano, pahami generasinya Chayano. Ada namanya Kautsky, menulis sebuah buku yang sangat monumental, Kautsky
Mereka pemikir Rusia, tapi bukan komunis. Chayanov ini justru berdebat dengan Lenin. Chayanov memimpikan dunia ini diisi oleh pertanian petani. Di situ bagi saya poinnya. Jadi langkah pertama, baca buku ini, setelah itu wacanakan. Libatkan diri Anda dalam kontestasi wacana yang berlangsung. Mengapa misalnya sekarang pertanian hidup dari pabrik pupuk itu buah dari kemenangan wacana? Mengapa pertanian kebutuhan bibit yang diproduksi oleh perusahaan itu kemenangan wacana? Buku ini mau mengembalikan, wacanakan bahwa mestinya bibit itu dibikin sendiri oleh masyarakat tanah. Mestinya pupuk itu dibikin sendiri oleh masyarakat tanah. Nah, disitulah kita sedikit berkontribusi. Tapi itu belum mendorong perubahan. Itu baru tahap wacana. Wacana harus diikuti dengan action, tindakan. Bagi saya langkah usianya itu literasi itu pada level tindakan. Beranikah Anda melangkah ke arah itu, mengorganisir diri, membulatkan pikiran, meyakinkan wacana yang Anda lepaskan untuk mengubah keadaan. Jadi saran saya, tamatkan Vanderbilt, cari Theodor Sanin, cari Kautsky, cari James Scott, baru terjun ke dunia kontestasi wacana. Hiasi halaman opini surat kabar dengan wacana yang diwarnai oleh seri penerbitan ini. Hiasi wacana dalam diskusi-diskusi dari proyek ini. Bagi saya, di situ dunia kita. Mahasiswa adalah dunia berpikir, berwacana, lalu action. Terima kasih. Kalau saya tambahkan mungkin setelah membaca kelaparan melihat kenyataan dan membenturkan bacaan Anda dengan kenyataan. Pengalaman saya melakukan itu 20 tahun melakukan bacaan kenyataan itu sangat membantu kita untuk mengartikulasikan wacana. Kalau kita menyampaikannya ke publik ya, karena kita punya banyak ilustrasi, Anda punya banyak ilustrasi. Contoh untuk menjelaskan teori yang sangat rumit itu ya, konsep-konsep yang besar itu perlu sekali punya kaki di bumi ya. Apalagi kalau kita bicara tentang pertanian, tentang petani ya. Jadi misalnya saya kasih satu contoh saja. Setelah beberapa tahun meneliti tentang petani, saya bukan mana pertanian, tapi penelitian saya adalah tentang desa dan petaninya. Jadi dari sana saya kemudian melihat secara bias tentu saja ya, bahwa sektor pertanian itu lebih memperhatikan pokok. Jadi saya tidak tahu apa yang diajarkan kepada para penyuluh ini. Kalau mereka datang atau orang kota yang concern terhadap pertanian datang ke desa, yang mereka perhatikan itu cuma pokok, produktivitas pokok, kasih pupuk, kasih perlakuan, kasih bla 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 untuk pokok. Tidak ada urusan dengan tanah, tidak ada urusan dengan air, tidak ada urusan dengan manusia. Nah, saya bisa menemukan artikulasi itu setelah melihat banyak sekali kasus di lapangan bahwa itulah yang terjadi. Orang-orang kota datang ke desa, kalau mereka bicara tentang pertanian, maka yang diurus adalah pohon. Perlakuan terhadap pohon untuk meningkatkan produktivitas.
mereka berubah bahwa tanah itu bisa kurus, bahwa air bisa tidak ada atau malah tercemar, dan manusia butuh makan, butuh reproduksi untuk bisa melakukan produksi. Ini salah satu hal yang dibicarakan di dunia China ya. Jadi sangat dibutuhkan teman-teman itu sambil membaca juga bolak-balik ke lapangan Kristen. Dan buku ini menyediakan banyak sekali kerangka kerja dan menyediakan banyak sekali pertanyaan. Oke, kalau di Rusia seperti ini, kalau di Brasil seperti ini, di Sompek bagaimana? Ya, pertanyaan yang sama bisa kita ajukan ke masyarakat petani di masyarakat di kita. Karena menurut saya itu sangat mendekati dia sangat luas dan cukup luas untuk menampung banyak fenomena yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau ada di Sulawesi Selatan, terus yang kedua, setelah itu mungkin Anda akan punya komitmen untuk bersama petani membangun bagaimana membuat sektor pertanian atau pertanian secara umum itu menjadi pekerjaan yang lebih bermartabat ya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil dan sering terjadi pada masa-masa tertentu, di waktu tertentu itu pertanian menjadi pekerjaan yang bermartabat. Ya, saya teringat banyak sekali cerita dulu ya di zaman masa kakao itu. Banyak orang berhenti dari PNS, apalagi honorer, itu berhenti pergi menjadi petani. Di pasar-pasar kalau ada orang petani datang itu dipersilakan dulu di warung kopi yang seperti seperti orang lain. Jadi kemakmuran itu bisa membawa meninggikan martabat petani, dan kalau kita bisa membantu, ya itu caranya tidak bisa hanya dengan membaca di kampus dan berwacana. Anda harus ke lapangan, meneliti dan mencari tahu persis, cukup sabar meneliti di lapangan untuk cari tahu persis bahwa permasalahan di sebuah tempat adalah ini, dan secara demikian kita bisa tahu apa yang bisa dilakukan untuk tempat tersebut. Karena setiap tempat, kalau kita bicara pertanian, setiap tempat itu berbeda-beda persoalannya, sangat spesifik. Bisa dua desa bertetangga itu persoalannya berbeda. Yang satu persoalan air, yang satu persoalan tanah, yang satu persoalan hama, yang satu persoalan tidak ada modal dan seterusnya. Nah, keseimbangan itulah yang dibahas di punya channel ini, itu bisa membuka lebih luas kerangka yang bisa kita lihat di desa. Jadi memang dibutuhkan kesabaran untuk meneliti itu supaya kita bisa tahu apa yang bisa dilakukan. Jadi tidak bisa hanya sekedar bertanya apa yang harus dilakukan oleh anak pertanian dan masuk ke lapangan membawa segala macam solusi dari kota yang ya untung-untungan ya bisa lakukan, bisa tidak ya. Jangankan Anda bibit yang dibawa dari Jawa saja itu belum tentu yang sudah dari Jember misalnya pusat pembelian kakao itu ketika ditanam di Luwu itu banyak yang gagal. Kenapa? Ya karena dicobanya di Jember bukan di Luwu. Ya tentu saja kondisi ekologis berbeda ya. Nah itu Anda harus ke lapangan untuk bisa menyelesaikan masalah di desa. Tidak bisa hanya dengan membaca buku, karena seperti kata Cahyono, setiap tempat itu spesifik membutuhkan keseimbangan yang spesifik. Setiap unit usaha tadi itu punya persoalan yang berbeda. Saya kira masih ada satu pertanyaan tadi tentang ini ya, apakah kita harus menunggu sampai krisis baru kita membantu petani ya? Ya tidak juga. Menurut saya ya memang kita tidak bisa melakukan hal besar. Itu membutuhkan perubahan politik besar-besaran untuk bisa melakukan hal besar. Tapi yang bisa dilakukan adalah eksperimentasi kecil
yang ketika nanti terjadi perubahan besar-besaran, Anda mungkin berada dalam posisi bisa men-scaling up eksperimen tersebut. Dan jadi ya tidak usah malu dengan atau merasa terdalam hati dengan eksperimen kecil misalnya, yang mungkin orang lain akan melihat, oh ini melakukan apa yang seperti orang gila ya, banyak orang seperti itu. Tapi ketika terjadi perubahan besar-besaran dan Anda tiba-tiba berada di posisi bisa melakukan scaling up, itu mungkin akan bisa membuat perubahan besar-besaran. Oke, terima kasih. Oke, kalau dalam perspektif saya mungkin ketika kita sudah yakin pada diri untuk menjadi seorang petani, masih banyak lagi rintangan-rintangan yang mungkin bagi teman-teman hadapi, karena menjadi petani saja Lenin dan Chayano sudah berbeda pandangan. Ketika Lenin sudah memprediksikan bahwa pertanian produksi mesin teknologi itu dengan berangsur-angsur akan menjadi populasi kecil, menjadi kapitalis kecil, seperti itu. Jadi ketika Lenin mengatakan bahwa ketika modal dan hasil produksi itu tidak mampu menutupi modal untuk selanjutnya, kemudian presentasi keuntungan itu tidak lebih dari 5%, di situ gagalnya seseorang menjadi petani. Itu anggapannya Lenin. Tapi kalau Chayano hidup berkomunal dengan menghadirkan sebuah sistem koperasi di mana kita hidup secara berkologi dan mencoba untuk bercocok tanam demi kebutuhan pribadi sendiri, yang meskipun kalau kita pahami teorinya Chayano ini sifatnya memang agak homogen. Kalau orang-orang pertanian perdebatkan dia sifatnya statis, asli sekali statis, karena dia hanya berputar pada sistemnya sendiri. Kalau pandangannya Chayano, jadi inisiatif dari Sani, kemudian teori Sani mengakumulasi dari teori-teori yang diadopsi dari Chayano, kemudian dia menggagaskan konsep koperasi. Dengan itulah dia mampu memutuskan sistem pasar yang ada pada sistem yang ada di petani. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya bilang apa sebenarnya apa langkah taktis untuk menjadi seorang petani, menurutku harus dulu selesai pada peranan dirinya sendiri, yakinkan dirinya untuk mau memang hidup berdampingan dengan petani, tidak menganggap petani orang yang sekiranya kita sebagai mahasiswa tidak menganggap masyarakat itu adalah di luar bagian dari kita sendiri. Seperti itu, kita harus tegas menentukan sikap dalam menjalani kegiatan ke depannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan eksistensi petani dan seni petani, menurutku petani tidak mempunyai eksistensi dan seni petani, karena eksistensi dari seorang petani adalah sebuah kesejahteraan di mana tidak ada lagi ketimpangan sosial yang terjadi dan hal-hal yang berkaitan dengan problematika petani itu sendiri. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih. Iya, untuk sesi pertanyaan terakhir kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Saya mau minta izin